Kurikulum berkat ini juga akan memberkati sekitar 7.000 sekolah. Ya, itu luar biasa, Bu ya. Kira-kira mujizat ketiga apa, Bu? Ini, Bu. Pak Yulis Yasin. Ya. Sebenarnya kalau mujizatnya untuk pelangi Kristus bukan 3, banyak. Kalau mujizat itu adalah ketika seorang diberi anugerah oleh Tuhan untuk bisa punya iman, sehingga bisa mengalami karya Tuhan yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, dan melalui itu orang ini dapat mengenal Tuhan dengan benar. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang setia mengikuti podcast berkat. Ya, pada siang hari ini dengan saya Yulis Yasin, pengurus Yayasan Pelangi Kristus, dan tentunya dengan Ibu Magda. Selamat siang, Bu Magda. Selamat siang, shalom, ya. Ibu Shalom, Bapak, semua yang setia mengikuti podcast berkat. Tuhan memberkati. Ya, oke Bu Magda, kali ini saya akan menindaklanjuti ya. Yang kemarin kan Ibu Magda menyampaikan tentang mujizat, Bu ya. Nah, kalau saya boleh review dikit, waktu itu Bu Magda menyampaikan ada 3 ya mujizat. Nah, yang baru dibahas adalah mujizat pertama, ya, di mana Tuhan menggerakkan hati sebuah keluarga untuk menyediakan rumahnya bagi sekolah Pelangi Kristus untuk memulai proses belajar mengajarnya, ya. Kemudian mujizat yang kedua, Tuhan membimbing Pelangi Kristus untuk membuat sebuah kurikulum yang berpusat pada Kristus. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu CCBC, Bu ya. Christ Center Biblical Curriculum. Nah, dan sekarang sudah berkembang, berperan di MPK, Bu ya. Dengan kurikulum berkat begitu. Nah, kurikulum berkat ini juga akan memberkati sekitar 7.000 sekolah. Ya, itu luar biasa, Bu ya. Nanti kalau Tuhan sudah membantu kita, membimbing kita untuk menyelesaikannya, Bu ya. Baik, nah, Tuhan. Kira-kira mujizat ketiga apa, Bu? Ini, Bu. Pak Yulis Yasin. Sebenarnya kalau mujizatnya untuk pelangi Kristus bukan 3, banyak. Tapi kalau diminta menjelaskan 3, salah satunya sudah, salah 2-nya sudah, sekarang salah 3-nya ya. Karena mujizatnya itu tidak habis-habis, tidak ada hentinya. Nah, sekarang di antara sekian banyak mujizat, kan memang dipilih 3 untuk kita sharing kepada Ibu Bapak sahabat Pelangi Kristus ya. Jadi yang ketiga begini, saya mungkin perlu sekali lagi mereview sedikit pemahaman mengenai mujizat, karena seringkali orang berpikir mujizat itu adalah ketika kita mengharapkan sesuatu terjadi menurut harapan kita, tapi kita tidak mampu, terbatas, lalu Tuhan membuatnya menjadi nyata. Nah, itu seringkali disebut mujizat. Tapi saya ingin mengambil definisi mujizat dari Yohanes 11 ayat 40. Ayat ini dikatakan Tuhan Yesus di depan kuburnya Lazarus. Jadi Lazarus masih di dalam, mati kan, meninggal. Lalu Tuhan mengatakan begini, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi dari sini saya ingin memberikan definisi bahwa mujizat itu adalah ketika seorang diberi anugerah oleh Tuhan untuk bisa punya iman, sehingga bisa mengalami karya Tuhan yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, dan melalui itu orang ini dapat mengenal Tuhan dengan benar. Nah, itu menurut saya itu adalah mujizat. Yohanes 11 ayat 40. Jadi ceritanya demikian, Pelangi Kristus itu kan mulai dari tidak punya apa-apa. Betul. Dan kalau berpikir mengikuti jalan biasa, untuk bisa mempunyai sekolah itu secara logika harus punya modal. Betul. Pelangi Kristus itu bukan hanya tidak punya modal, tapi tidak bisa punya modal. Karena
Yang memberangkatkan ini bukan pengusaha, bukan orang yang punya properti, bukan satu lembaga yang sudah mempunyai sesuatu, tapi dari tidak mempunyai apa-apa. Nanti harus ada gedung, ya kan? Ada fasilitas, sarana prasarana. Ini di luar orang-orang. Jadi secara manusiawi tidak mungkin Pelangi Kristus berhenti menyewa rumah. Harus menyewa. Kalau enggak punya uang nggak harus nyewa. Betul. Ya kan? Waktu kami menabung misalnya untuk menyewa rumah. Kami menabung itu kan harus tetap bayar operasional. Kita sisihkan dikit untuk nyewa. Kalau kita dapat uang sewa, uangnya habis buat kontrak. Lalu kalau kita punya uang lagi, kita simpan untuk kontrak. Berarti seumur hidup akan kontrak. Kontraktor, ya? Satu hari, ketika kami sedang mendoakan rumah perpanjangan untuk kontrak. Karena yang lama sebelumnya sudah terlalu kecil, terlalu sempit. Kami waktu itu sedang berdoa di rumah yang sudah punyanya Pelangi Kristus, dan itu pun juga dengan mujizat Tuhan ini belum saya ceritakan ya. Tapi ini nanti rumah pertama, Bu, ya? Rumah pertama yang kami sebut Sarfat. Dan itu untuk murid dari TK, SD, SMP, SMA ya, karena nggak punya tempat lain ya di situ semua. Sehingga kan harus nambah. Betul. Nambah dengan apa? Kontrak. Nah, waktu itu tim sudah melihat ada sebuah rumah di satu daerah yang dekat lah dengan yang rumah Pelangi Kristus, kan harus deketan supaya kalau orang tua nganter adik kakak nggak terlalu jauh. Sudah mau ke sana dan sudah berpikir bahwa itu tempat yang cocok. Lalu kami berdoa, waktu itu kami berdoa di luar rumah karena rumahnya sedang disemprot waktu DB kalau nggak salah sama DB, sehingga rumahnya sekolah itu jadi rumah Sarfat itu disemprot, kami di luar. Kami berdoa, itu ada pengurus, ada guru, ya kami berdoa. Nah, pada waktu berdoa itu, Tuhan itu bisa menyelipkan kata-kata di mulut saya begini. Tuhan, kami akan pergi melihat rumah yang akan kami kontrak. Jika sementara kami berdoa, Tuhan memberitahu ada rumah lain selain yang akan kami tuju, tolong Tuhan nyatakan kepada siapapun di antara kami. Loh, saya itu sambil berdoa tuh bisa mendoakan hal itu, tapi tidak direncanakan dari awal. Jadi di tengah berdoa, Tuhan menyelipkan itu di dalam ucapan doa saya. Begitu selesai amin dalam nama Tuhan Yesus, salah seorang pengurus bilang, Bu Mada, tadi Bu Mada kan berdoa kalau Tuhan memberitahu tentang sebuah rumah yang mungkin bisa kita lihat sebagai alternatif dari rumah yang akan kita kunjungi. Loh, apa Bapak ada yang lain? Ada, Bu. Di mana? Rumah di pojok, Bu. Rumah di pojok itu adalah rumah di tikungan gedung besar. Yang kita nih istilahnya begini, bahkan mendoakan untuk kemungkinannya pun sudah tidak pernah, karena sudah hampir mustahil, karena rumahnya besar, pasti kontraknya mahal. Yang mau kita kontrak tuh kurang lebih sepertiga dari rumah itu. Karena di tikungan sepertinya itu 3 rumah jadi 1, kesan saya waktu itu. Tapi karena saya sudah berdoa kalau Tuhan memberitahu, nah, jadi gara-gara doa itu, karena Bapak itu bilang, Bu, saya diberitahu kita harus ke rumah itu. Pokoknya dia tergerak, karena dia juga pernah memikirkan itu. Akhirnya kita pergilah ke situ. Ya, rumah itu ada di tikungan, memang besar, tinggi besar. Dari dulu saya pernah lihat ini rumah apa ya? Kok besar? Kalau rumah tangga kok besar, anaknya berapa ya? Waktu kami ketuk di pintu pagar, keluar kayak pegawainya. Kami tanya, apakah yang punya rumah ada di sini? Nggak ada janjian tahu waktu itu kan? Habis doa langsung. Kok ya pas ada. Jadi rumah itu ternyata tidak dihuni. Tapi hari itu pas yang punya di situ. Suami istri. Terus kami masuk. Loh, kamu namanya enggak rencana? Tanya, ada apa kok mau ketemu? Kita bingung tuh. Mau kontrak enggak cukup rumah, mau beli apa lagi ya kan? Gini. Kalau mau kontrak kami merasa aneh, mau rumah yang itu kontrak aja uangnya belum tentu cukup, apalagi yang besarnya 3 kali lipat.
kami mau, bisa sudah dijawab aja mau kontrak, kan sudah berdoa tadi. Kami mau kontrak rumah ini. Tanya untuk apa? Kami mau kontrak untuk sekolah. Hah? Sekolah? Ayo masuk. Duduk. Kami selesai cerita tentang Pelangi Kristus, kami butuh rumah untuk kontrak. Sambil dalam hati saya merasa, andai kata orangnya buka harga, kami bilang terima kasih, kami pamitan pulang. Tapi tahu nggak Pak Yulis? Ngomong gini orangnya. Kenapa kontrak? Beli aja loh. Mau kontrak aja uangnya nggak cukup, suruh beli. Punya uang berapa? Nanti dibayar melalui waktu. Berapa tahun terserah. Boleh mengangsur berapa tahun terserah. Saya itu sampai gini, ini saya tidak berani bertanya ini sungguhan apa tidak sungguhan gitu. Tapi saya tahu satu hal, kalau waktu itu Tuhan tidak menyuruh saya berdoa, tidak berani ngadap. Betul. Tapi karena sudah berdoa, terus Tuhan mengingatkan melalui seorang bapak itu, walaupun saya tidak cukup beriman, tapi doa itu membuat kita maju. Lalu saya bilang, kalau beli berapa? Sebenarnya tanya gitu tuh tidak masuk akal ya. Oh nggak punya uang kok tanya kalau beli berapa, benar nggak? Lalu beliau nggak langsung jawab, cuma tanya uangnya punya berapa. Andai kata kita kontrak, misalnya 1 tahun, misalnya kita ngomong gampangannya, 1 tahun 100 juta, kan rumah itu besar, misalnya 100 juta. Uangnya berapa? 70 juta. 1 tahun aja nggak nutup, apalagi beli. Nggak apa-apa, 70 juta. Orangnya bilang gitu, untuk beli loh. Saya lebih baik dibeli, nggak mau kontrak. Karena dia bilang, saya mau jual rumah ini. Saya bukan karena butuh uang, tapi karena saya akan pindah. Mengikuti anak-anak saya di luar negeri. Jadi, saya lebih baik rumah saya itu dipakai untuk hal yang baik, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini orang Kristen, keluarga suami istri Kristen. Saya ini seperti kayak Petrus yang berjalan di atas air itu loh. Sudah enggak mikir pakai logika. Jadi bisa, Padahal kalau dihitung tahun kira-kira sampai puluhan tahun ya enggak bikin bisa lunas. Kan bunyinya pasti miliaran. Kita punyanya cuma, kalau saya nggak salah tuh 70 juta waktu itu. Uang yang kita tabung menghemat-hemat itu. Enggak apa-apa, boleh. Nanti kapan janjian ketemu, dapat belum pakai notaris itu, nanti kuncinya saya serahkan. Gitu ceritanya. Jadi kita akhirnya menyerahkan uang. Seingat saya kita belum menyerahkan uang, sudah diberi kunci. Karena memangnya membeli itu berapa itu belum keluar angkanya, tapi pasti MM-an. Betul. Ini 1% enggak ada. Kalau beli 1M, 1%-nya berapa? 100 juta. 100 juta. Ya? 100 juta. Iya toh, 10%? Berapa 10%? Kalau, iya toh? Iya. Nah, saya cuma bilang begini, loh dikasih kunci, iya. Itu yang Tuhan katakan, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kita berjalan dengan percaya. Kami kumpulkan orang tua murid, kita ajak berdoa di Sarfat, terus kita bilang, hari ini kita akan melangkah dengan iman. Karena bapak ibu yang Kristen ini malahan bilang gini, ini kita punya satu rumah, ini kita keliling ya, kamarnya itu banyak, besar-besar. Kalau buat rumah tinggal itu sangat-sangat bisa sepak bola kalau saya mau bilang, karena sangat besar, karena sangat longgar, halamannya luas. Jadi ruangannya waktu itu saya hitung di bawah ada 3, di atas ada 4. Cocok Bu ya buat sekolah. Cocok buat sekolah. Tapi saya gini dulu waktu bangun buat rumah kok sekarang rasanya bapak anaknya berapa? Kalau salah bilang 2. Anaknya 2, rumahnya kok besar dalam hati saya. Terus habis gitu, Bu jangan nanya ini. Kami punya rumah satu lagi sebelahan, tinggal jalan nembus pagar sudah dapat lagi rumah. Jadi kita lihat lagi. Semuanya juga agak setengahnya dari rumah yang pertama, juga sangat besar, kamarnya juga banyak. Intinya tidak perlu renovasi besar-besar, sudah bisa dipakai buat sekolah. Tapi karena tidak punya apa-apa, kita tidak berani nawar. Tapi karena beliau menawarkan kunci, kita terima sambil berkata, jadilah kehendak Tuhan, tidak tahu caranya bagaimana. Jadi benar-benar seperti Petrus yang berjalan di atas air.
Jadi waktu kami beritahu sama orang tua, sekarang kita akan pergi melakukan perjalanan iman. Jadi orang tua juga nggak tahu, guru-guru juga tidak banyak yang tahu. Hanya beberapa pengurus yang sudah sepakat kita berjalan dengan iman karena tanda-tandanya sangat jelas. Jadi kita akan mengambil 2 rumah, hanya kasih uang muka tadi 70 juta itu dan belum tahu berapa tahun akan lunas, berapa bulan nyusul berapa, dia bilang masuk saja, baru nanti urusan notaris belakangan. Loh, sekarang saya mau tanya Pak Julius kan orang bank dulu ya. Apa ada orang bisa, kenal saya aja enggak kok. Ya toh, kalau dikasih kunci terus tinggal sudah mau bayar, orangnya kayak apa? Itu bisa percaya, bisa langsung mengizinkan. Betul. Kalau bukan dari Tuhan, siapa? Iya. Jadi pasti Tuhan yang menggerakkan. Bagi kami itu mujizat. Jadi ketika Tuhan bekerja, Tuhan menyiapkan, tugasmu cuma ikut. Nanti Tuhan yang akan membereskan. Kamu punya apa? Kayak apa yang ada padamu? Kami punya 6 tempayan. Apa yang kamu punya? 5 roti, 2 ikannya itu toh. Betul. Buat 5.000 orang itu bukan urusanmu. Kata Tuhan, apa yang ada padamu? Itu yang kami alami. Jadi setelah berdoa, orang tua, pengurus dan anak-anak itu kan kita kumpulkan. Mari kita berjalan, kan berjalan menuju dari rumah Sarfat menuju ke sini. Jalan berapa menit ya? Ya 7 menit. Nggak sampai, Bu. Kita jalan ini. Kira-kira 500 meter. Kita jalan, kita menujunya ke rumah Bethlehem dulu. Ya. Jadi di sini belum diapa-apakan. Masuk rumah Bethlehem, Bapak Ibu tuh saya suruh sembunyi di belakang pintu. Jadi waktu kita masuk, mereka murid-murid sama guru nggak lihat. Wow, besar. Kita akan punya rumah di sini, kita akan belajar di sini. Semuanya senang, nggak ada yang tanya uangnya dari mana. Nggak ada loh yang tanya. Padahal di kepala ini berbintang-bintang, ya kan? Terus Bapak Ibu itu kita kenalkan sebagai yang punya rumah. Jadi mereka juga kok muncul ada 2 orang dari belakang pintu kan? Di situ kita kumpul berdoa, kan rumahnya cukup besar. Betul. Kita kumpul berdoa lalu jelasin. Sekarang kita menyeberang ke rumah yang kedua. Rumah 1 aja sudah bingung-bingung, sekarang rumah kedua. Dibuka lewat pagar masuk rumah Hermon. Rumah atas bawah, anak-anak tuh lari-lari. Wah, ini sekolah kita. Mereka kan nggak tanya duit, anak kecil kan nggak ngerti. Wah, senang sekali. Saya waktu melihat mereka lari-lari. Ini kayak orang tua ya, waktu lihat anaknya senang padahal nggak punya duit. Ya apa perasaan orang tua? Kalau bukan Tuhan, betul. Saya bersyukur sama Tuhan. Itu tahun berapa Bu ya? Berapa ya? 2007 ya kan? 6 apa 2007. Tapi mujizatnya itu sangat-sangat jelas. Iya, betul. Karena kita tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengandalkan sama sekali pikiran. Betul-betul hanya percaya tuntunan Tuhan dan at the end, kalau tanya, lo akhirnya kok bisa ngelunasi? Jadi kita tidak pinjam ke bank. Betul. Kita pakai persembahan iman. Lalu ada orang-orang tertentu yang ternyata panggilannya adalah mendukung pekerjaan Tuhan dalam hal membangun gereja dan sekolah Kristen. Ya kok ya ketemu sama orang ini. Jadi mereka tuh punya tabungan. Ya. Yang uangnya itu untuk ini. Disiapkan untuk mendukung kalau ada yang mau buat sekolah Kristen atau gereja. Khusus untuk itu, dia nggak mau yang lain. Saya tidak kenal sama orang ini. Ya. Intinya ada orang tua murid yang memperkenalkan. Sehingga akhirnya dengan berkat Tuhan, beliau tuh bertanya, uangnya punya berapa? Kan ada persembahan iman dari kita semua. Dan waktu itu karena beliaunya akan pindah ke luar negeri, dan kurs luar negeri itu kan bergerak terus. Nah harganya kan harga itu. Betul. Kalau kita tidak cepat lunas kan naik terus. Dan beliau memberitahu ini bisa naik terus. Jadi makin cepat makin menguntungkan pelangi Kristus toh. Nah, jadi akhirnya kita berdoa, kurang lebih kalau saya tidak salah ingat, sebelum 5 tahun kita berhasil menutup. Betul-betul, dan beliau memberikan banyak sekali diskon, memberikan harga yang sangat baik, sehingga atas harga yang sangat baik, dan juga rumah ini renovasinya sedikit sekali karena kokoh. Betul. Kokoh, kuat. Jadi mamanya kayak orang tuh kayak bunker gitu. Terlindung, aman. Jadi kami melihat, pertama melihat providence of God.
Tuhan yang menuntun. Kok ya kita mau kontrak ke sana gara-gara berdoa di bawah pohon, terus Tuhan menyelipkan. Jadi Tuhan tuh bisa menuntun kita dengan cara yang tidak kita pikirkan dan kita rencanakan. Jadi mujizatnya apa? Kita banyak belajar mengandalkan Tuhan. Apa yang mustahil, Tuhan buka jalan. Banyak orang yang kita tidak kenal, tapi Tuhan gerakkan untuk mendukung sampai akhirnya rumah ini bisa selesai. Jadi rumah pertama sekarang yang namanya rumah Sarfat. Rumah kedua Bethlehem itu tadi ya, karena kita kunjungi dulu. Rumah ketiga rumah Hermon. Jadi awalnya untuk semua anak-anak ini belajar Bethlehem itu buat anak-anak yang TK dan yang basic. Sedangkan yang Sarfat untuk anak SD dan yang Hermon untuk anak SMP dan SMA. Karena mereka akan diutus menjadi berkat Hermon. Bethlehem mereka ketemu Tuhan Yesus, kan Bethlehem kan bertemu dengan itu bayi Tuhan pemaknaan Yesus. Namanya Bu ya? Iya, Sarfat itu Tuhan memelihara dari segala keterbatasan selama bertahun-tahun kan di situ. Betul. Dari murid sedikit sampai murid banyak ya di situ. Itu renovasi 5 atau 6 kali dong rumahnya itu. Itu Pak Yasin. Ya, oke. Wah, luar biasa Bu. Jadi dengan cerita ini kita bisa lebih dikuatkan Bu ya untuk melangkah tahun-tahun ke depan begitu Bu ya. Itu konfirmasi bahwa kita memang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan harus mengerjakan dengan prinsip. Misalnya begini. Uang yang didapat harus uang bersih. Tidak boleh cuci uang betul. Atau pekerjaan yang tidak benar. Betul. Jadi kami koreksi kalau jumlahnya sangat besar, kami harus pastikan pekerjaannya apa. Ditanya Bu ya? Iya, saya tanya. Dan memang waktu itu misalnya kalau ada yang memberikan cukup besar, terus saya permisi sama pengurus, saya akan bertanya, apakah ini dari pekerjaan yang baik? Itu kadang-kadang pengurus bisa takut nanti kalau orangnya tersinggung. Nggak jadi ngasih gitu. Nggak jadi ngasih. Saya bilang enggak apa-apa. Kalau itu bukan dari Tuhan, kita harus bilang tidak boleh. Betul. Karena ini membangun rumah Tuhan harus bersih. Jadi anak-anak diberkati di rumah yang baik. Betul. Bahkan pembangunannya ini dulu kan kita tahu bagaimana dibangun dengan apa istilahnya iman yang benar. Nah dari situ dan prinsip ini menurut saya harus terus dijalankan sampai generasi-generasi berikutnya. Semua pekerjaan Tuhan harus dijalankan dengan proses yang benar. Orang-orang yang berintegritas, pengurus yang takut akan Tuhan. Nah di situ kesulitan sebesar apapun itu tidak menakutkan. Yang takut adalah kalau kita jalan tidak ikut Tuhan, itu yang kita takut. Jadi kesimpulannya, bisa mengerti pimpinan Tuhan itu adalah sebuah mujizat. Kenapa? Karena kita jadi ikut jalan yang benar. Kalau punya kepekaan gitu. Betul. Kalau kita nggak ngerti, itu kita sudah salah. Bagaimana? Ya, gitu. Makanya sekarang yang pertemuan yang lalu waktu saya jelaskan Tuhan menuntun kita menemukan kurikulum, bisa memikirkan kurikulum mulai dari yang subjek sampai ke pemimpinan sampai misi itu kan Tuhan tuntun. Gitu. Luar biasa Bu. Puji Tuhan ya Tuhan yang tolong. Bapak Ibu sekalian, ya dengan cerita tentang mujizat ini kita berharap bahwa kita semua boleh mengerti bahwa pekerjaan Tuhan selalu akan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki ya. Amin. Dan kita sebagai alat ya diminta supaya taat Bu ya. Percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita. Untuk selanjutnya kalau Bapak Ibu berkenan untuk melihat kembali apa yang terjadi di Pelangi Kristus, Bapak Ibu juga ingin berkunjung ke Sekolah Pelangi Kristus, kami sangat bersukacita menyambut Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua Bu ya. Sampai berjumpa di tempat yang di podcast berikutnya ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya kita bisa bertemu di platform iman yang sama. Hidup bagi kemuliaan Tuhan.